Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh, yang senantiasa bersyukur kepadanya. Maka patut bagi kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Kajian Mutiara Hadis kita kali ini adalah bicara terhadap kesetiaan seseorang. Tapi kesetiaan ini adalah kesetiaan yang tak pernah dikhianati. Inilah kesetiaan Rabbul Jalil, kesetiaan Allah kepada hamba-hambanya. Terkadang berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita gunakan untuk keadaan-keadaan yang membawa maslahat akhirat kita. Kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Kita jauh terhadap perintah-perintahnya, tapi kita sebaliknya mengerjakan apa yang dilarangnya, tidak pernah meninggalkannya. Nah, tetapi ketika seorang hamba itu datang kepada Rabbnya, kepada Rabbul Jalil, Allah Jalla wa'ala senantiasa membukakan pintu ampunannya. Nah, hadis kita kali ini bicara terhadap kesetiaan Allah kepada hambanya. Boleh kita katakan, di alam semesta ini, kalau banyak orang yang mem-PHP kita, memberikan pengharapan palsu, adalah manusia-manusia yang bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, tapi Allah Rabbuna Jalla wa'ala kendati perintahnya tak dilaksanakan, nikmatnya terhianati, semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, segala nikmat dan fasilitas hidup di muka bumi ini, andai kata dikhianati Tuhan, Allah dikhianati, Allah tetap setia kepada kita. Inilah Rabbuna Jalla wa'ala. Hadis diceritakan oleh Anas ibnu Malik. Hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi termasuk hadis hasan. Mari kita baca hadis ini secara perlahan. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala, Anas berkata, Anas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, derajat yang nomor 3 setelah Abdullah bin Umar. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, baru Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fik wa la ubali ya bna Adam law ballagat dhunubuka anana as-sama law balagat ya bna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Rawahul Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan. Ini cerita bagaimana ungkapan Allah kepada
hambanya yang dicintainya di dalam sebuah ungkapan Nabi atau yang disebut hadis qudsi. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi mengatakan di dalam sabdanya, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah berfirman di dalam firman-Nya. Maka hadis ini kategorinya namanya hadis qudsi namanya. Hadis itu banyak. Ada yang disebut dengan hadis qauliyah, artinya hadis yang hanya berbicara tentang perkataan Nabi saja. Ada lagi namanya hadis fi'liyah. Ini hadis yang memaparkan bagaimana perbuatan-perbuatan Nabi. Namanya hadis fi'li. Hadis qauli, hadis fi'li. Ada yang disebut yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang dikerjakan oleh sahabat yang Nabi menetapkan setelah terjadinya sebuah perilaku sahabat dan melaporkan kepada Nabi atau Nabi melihatnya. Contoh hadis takriri seperti perilaku Rifa'ah ibnu Ka'ab. Rifa'ah manakala i'tidalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah, dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini adalah sebuah zikir yang inisiatif oleh Rifa'ah saja. Manakala selesai salat, faqaman Nabi musri'an, Nabi bergegas berdiri, lalu kata baginda Rasul, man qala anifan, tadi siapa yang mengatakan demikian? Tidak ada satu orang pun yang berani, termasuk Rifa'ah. Lalu kata Nabi, aku melihat pintu langit terbuka dan malaikat mengaminkan terhadap apa yang menjadi tasbihnya. Rifa'ah mengangkatkan tangan, ya Rasul, saya ya Rasul. Ini namanya hadis takriri. Hadis yang ditetapkan oleh Nabi, perilakunya oleh sahabat Nabi. Nah, ini yang disebut dengan hadis ditinjau secara perilakunya. Adapun secara sumbernya, ada yang memang dari perkataan Nabi yang disebut dengan hadis biasa, ada yang disebut dengan hadis al-qudsi. Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah dan sabdanya dari Nabi, sebagaimana hadis yang kita kaji ini. Faqalallahu tabarak wa ta'ala. Biasa cirinya adalah yaitu firman Allah, Nabi menggiring perkataannya itu ketika sahabat mengatakan yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lalu diikuti dengan faqalallahu ta'ala, Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, hadis ini diceritakan oleh riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis terletak di dalam besarnya rahmat Allah kepada hambanya di dalam Imam At-Tirmidzi. Itu yang tertukil di dalam Imam At-Tirmidzi, bahwa Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini di dalam fi da'wat, dalam berdoa, babul ghufrani dzunub mahma azumat, bab pada menyatakan keampunan dari dosa kendati teramat banyak. Ini yang dimasukkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam riwayatnya. Lalu bagaimana terjemahan hadis ini? Kita akan amati tahapan demi tahapan, kata demi kata, agar menjadikan kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Besarnya Allah memberikan keampunan kepada kita. Ya bani Adam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, asik rasanya kalau kita mengikuti hadis, karena hadis itu sebenarnya bukan hanya matannya, redaksi hadis. Ketika seseorang mengkaji rawi hadis atau para pembawa hadis ini sudah dapatkan ilmu pengetahuan. Contoh Anas bin Malik, ini orang yang paling luar biasa dalam meriwayatkan hadis.
Setiap hari kerjaannya adalah bagaimana dia dapatkan majelis ilmu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia hadir di rumah Nabi, setiap hari dia hadir di majelis ilmu, setiap hari apa yang menjadi pengamatannya dari perbuatan Nabi dicatat oleh Anas bin Malik di dalam ingatannya. Wa yahfadzu fis sudur, sehingga Anas bin Malik menghafal di dalam dadanya dan mengerjakan segala sesuatunya yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Allah berfirman dalam hadisnya, ya bani Adam. Bagus bahasanya, wahai bani Adam. Karena tahu bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah Abul Bashar, yaitu ayah daripada semua manusia. Dan beliau mengakui terhadap apa yang menjadi kesalahannya ketika diperintahkan untuk meninggalkan sebuah pohon. Dan akhirnya terjatuhlah ayahanda Adam alaihissalatu wassalam, diperintahkan untuk turun ke muka bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga dalam firman ini ketika Nabi mengatakan menggunakan satu bahasa ya bani Adam, wahai manusia, tapi menggunakan kata wahai anak keturunan Adam. Karena anak keturunan Adam hampir semuanya tidak ada yang tidak berdosa. Ya bani Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak akan peduli apa yang menjadi dosamu. Di dalam hadis ini Allah berfirman, di dalam sebuah perkataan ini Allah berfirman, wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku. Banyak di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita berdoa tapi kita tidak menjaga adab-adabnya. Berdoa senantiasa kita berdoa kepada Allah tapi kita tidak sadar bahwa doa kita itu tidak menjaga hukum etika. Kita berdoa tapi kita sambil seperti orang yang tidak meminta. Ini adalah penyakit-penyakit kita. Padahal Allah mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku. Intinya kita mau berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Lihat besarnya Allah memberikan keampunan kepada kita. Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fik wal ubadi. Allah sudah mengatakan, wahai manusia, engkau berdoa saja. Kewajiban kita hanya berdoa. Andai kata kita melakukan perbuatan dosa yang telah lalu dan kita tidak sadar terhadap apa yang kita lakukan, lalu apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita abaikan. Setelah itu kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Tuhan yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita. Fala ubali. Maka kita hendaklah berdoa kepada Allah. Jangan khawatir doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Yakinkan bahwa segala permintaan kita, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Indah autani. Andai kata mau saja orang itu mengangkatkan tangan berdoa kepada Allah. Kekurangan Fir'aun, karena dia tidak pernah sakit, lalu dia mengaku Tuhan. Di dalam detik-detik kehidupannya tak pernah satu kali mengakui adanya Tuhan. Sebab itu Allah melaknat mereka, melaknat Fir'aun dengan keadaan kesombongan dirinya. Karena dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Di antara perasaan seorang hamba bahwa dia adalah orang yang diatur dan menjadi hamba Allah, di antaranya mereka mau berdoa kepada Allah dan mengharap besar kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Di antaranya adalah keampunan. Maka jangan lupa, jangan bosan-bosan kita meminta kepada Allah. Karena Allah senantiasa rindu terhadap rintihan-rintihan doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meminta kepada kita agar senantiasa suara kita terdengar
di pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah mengatakan, "Ma da'autani," selama engkau berdoa kepadaku, "wa rajautani," selama engkau mengharap kepadaku, "ghafartulak," aku akan pasti ampuni, "ala ma kana fik," apa yang menjadi ada pada dirimu, "wala ubali," dan aku tidak akan bosan mengampuni. Lalu kata Allah, "Ya bana Adam, lau balagat zunubuka." Ini yang menjadi kekhawatiran seorang hamba biasa. Ya bana Adam, wahai manusia, andai kata dosa-dosamu mencapai ananas sama. Anan adalah bagian yang terakhir dalam sesuatu. Anan, ananus syari, ujung jalan. Ananus syari, ananus sama, yaitu penglihatan manusia ketika dia mengadah ke atas langit, mana pandangan yang ada terdapat pada dirinya, menjadi pandangan terakhirnya ananas sama. Andai kata ini adalah satu majaz, sebuah kata-kata majazi yang Allah menginginkan kepada kita, jangan mengkhawatirkan terhadap perbuatan dosamu jika engkau ingin meminta keampunan kepadaku. Ya bani Adam, lau balagat zunubuka ananas sama, wahai manusia, jika dosamu sampai ke atas langit, nampak sampai ke atas langit, summa astaghfartani, tapi catatannya, tapi engkau mau meminta ampun kepadaku. Allahumma ghfirli. Berapa banyak permintaan atau dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita tetap meminta kepada Allah. Terkadang nikmat yang diberikan oleh Allah, wa astaghfiruka min kulli dzambin atainahu fi diya'in nahar aw sawadil lail. Para ulama mengatakan pernah seseorang berdoa, "Ya Allah, ampuni hamba terhadap dosa yang hamba lakukan baik di siang hari ataupun di malam hari dalam keadaan tidak sadar." Terkadang banyak di antara kita berdoa yang maksiat jalan, doa jalan. Sehingga sampailah dosa kita itu mencapai seperti ananas sama. Tetapi andai kata orang itu tetap mau minta ampun, maka tetap ada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan tidak akan bosan Allah memberikan ampunan. Ya bani Adam, annaka law ataitani biqarabil ardi. Ya bani Adam, wahai manusia, andai kata engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Apa kata Allah? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, yang sebenar-benarnya memberikan ampunan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Dari kajian hadis yang kita baca, disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan setiap hambanya dengan bentuk beraneka ragam dosa. Contoh dari kata-kata yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Satu, ilustrasinya adalah dalam bentuk apapun dosanya. Wahai manusia, andai kata engkau mau berdoa dan mengharapkan kepadaku, aku akan ampuni. Ini tanpa pengecualian. Pada ubari, dan aku senantiasa tak akan bosan untuk mengampuni engkau. Yaitu dosa yang tak ada batasan. Nah, sekalipun ada di beberapa hadis terhadap spesifikasi dosa-dosa besar. Tapi kalau kita melihat terhadap konsep taubat dan harapan yang amat besar, maka kita berkaca dalam hadis ini. Setiap hamba yang datang kepada Allah, yang sadar terhadap dosanya, yang dia adanya nadamah, penyesalan terhadap dirinya melakukan perbuatan dosa, maka salah satu caranya adalah mau dia mengharapkan keampunan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tanpa ada pengecualian. Karena kata-kata Allah, "Ghafartu laka ala ma kana fik." Aku akan mengampuni terhadap apa saja yang ada pada dirimu, terhadap dosamu dan sebagainya. Dengan catatan tadi yang tentunya dalam kategori orang itu masih da'autani, dia mau berdoa dan mengharap kepada Allah, artinya masih ada konsep ketauhidan bahwa mengakui la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, yang sebenar-benarnya memberikan ampunan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu di kedua, ya bani Adam,
Allah memberikan ilustrasi lagi. Ya ibn Adam, innaka law ataitani. Ya ibn Adam, law balagat dzunubuka. Allah mengilustrasikan dengan pandangan zahir kita. Wahai manusia, andai kata engkau memiliki dosa sebanyak setinggi awan nih, sampai kepada awan, ananas sama sampai setinggi awan, summastaghfartani. Lalu engkau memintakan ampun kepadaku, summastaghfartani. Engkau meminta ampun kepadaku dengan catatan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati dosa itu teramat banyak. Kita sudah memberikan contoh di hadis-hadis sebelumnya, ada orang yang membunuh 99 orang, ada orang yang dua saudara, yang satu diantaranya senantiasa berbuat dosa, yang satu beramal soleh. Tapi yang beramal soleh ini, dia menganggap amalnya adalah dari dirinya, dan dia memponis saudaranya yang berbuat dosa ini adalah sebagai ahli neraka. Ketika dia meninggal dunia, Allah tampakkan kepada kedua mereka. Satu diantaranya, siapa yang merebut dari hakku, kata Allah Subhanahu wa taala, hakku yang akan mengampuni seorang hamba. Kenapa engkau memponis bahwa saudaramu tidak akan diampuni? Sehingga dari dua hadis ini disimpulkan bahwa Allah teramat mengharap pengampunan kita. Dalam hadis ini dikatakan, ya benar Adam yang kedua, lau balagat dzunubuka. Ini ilustrasi dengan ketinggian. Andai kata, wahai manusia, andai kata dosamu mencapai ananas sama di penghujung langit, summastaghfartani, tapi kita datang meminta ampun kepada Allah, ghafartulak. Allah jawab kepada kita, aku akan mengampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak akan bosan memintakan ampun, mengampuni engkau terhadap dosa-dosamu, kata Allah. Yang ketiga, ya bani Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurubil ardi, law ataitani, kata-katanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa, law ataitani. Andai kata dia beribadah, dia minta ampun kepada Allah biqurabil ardi, dengan membawa banyaknya sepenuh bumi. Berapa jengkal bumi ini, berapa banyaknya tanah yang ada di muka bumi ini dibawa, bagaikan dosanya dibawa itu. Lalu apa kata Allah? Yang di dalamnya khataya, semua yaitu kesalahan-kesalahannya. Summa laqitani, lalu tiba-tiba di penghujung zaman, akhir zaman, engkau bertemu kepadaku, la tusyrik bi syai'an. Kategori yang terakhir nih yang menegaskan la tusyrik bi syai'an, bahwa segala dosa yang dilakukan itu tidak ada termasuk di dalamnya kesyirikan. Karena orang yang mau melaksanakan perbuatan meminta ampun dan berdoa kepada Allah, tentu dia tidak melakukan perbuatan syirik. La tusyrik bi syai'an, tidak mensyirikatkanku dengan apapun. La ataituka bi qurubiha maghfiratan, maka akan kubawakan, akan kudatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Berapa dosamu, segitu yang akan kuberikan keampunan kepada engkau. Ini yang dikatakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis qudsi, kesetiaan Allah kepada hambanya yang luar biasa terhadap segala dosa yang kita lakukan. Maka hadis ini memberikan indikasi kepada kita, satu, kata Imam Nawawi, sa'atu fadlillahi azza wa jalla wa karamihi, fa inna rahmatahu la nihayata laha. Keluasan kemuliaan Allah kepada hambanya dan rahmat Allah tidak ada batasan. Kalau kita ada masanya terkadang memberikan sesuatu kepada orang lain, tiba-tiba orang lain itu tidak menggunakan yang kita berikan ini sesuai dengan kehendak kita, atau kebaikan kita dibalas dia dengan kejahatan, maka mungkin saja kita akan berhenti memberikan subsidi, memberikan sesuatu kepadanya. Tapi Allah, kendati walau balagat zunubuka ananas sama, andai kata dosa kita sampai ke atas langit pun, Allah tetap akan mengampuni. Ini kesetiaan Allah kepada hambanya. Dengarkan wahai seluruh hamba Allah dimanapun berada, bagaikan apa ketika kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun besar dosa kita, ketika kita datang kepada Allah, maka Allah akan hamparkan pintu rahmat dan keampunan kepada kita semua. Ini yang dikatakan sa'atul fadlillahi azza wa jalla wa karamihi fa inna rahmatuhu la nihayah, bahwa Allah tidak memiliki batasan kasih sayangnya. Allah memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Kendati bahwa kasih sayang Allah nantinya di akhirat
tertuju kepada mereka yang beriman kepadanya. Yang kedua, al-hatsu 'alal istighfar wa du'a war raja min Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya istighfar, pentingnya doa, pentingnya sebuah harapan di setiap harinya. Meminta kepada Allah. Ada beberapa amaliyah yang kita tidak bisa tinggalkan. Pertama, kita minta ampun, istighfar kepada Allah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, salat 5 waktu yang kita tidak bisa tinggalkan. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, yang kita tidak bisa tinggalkan, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini amaliyah yang tidak bisa kita tinggalkan setiap harinya. Andai kata orang mau melaksanakan ini, istighfar, doa, semua harapan, maka orang itu pasti diampuni oleh Allah. Inna dzunuba mahma kathurat wa fahushat yurja ghufranu haminallah. Berapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, pintu keampunan Allah senantiasa terbuka. Inilah kesetiaan Tuhan kita terhadap hambanya, dan kita berharap keampunannya agar kita menutup hidup dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.